Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harfalem Devano dari kelas TK2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu antena microstrip di 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di sini ada 9 bagian, yaitu latar belakang, tujuan, pengertian, struktur, antena 2,4 GHz, antena 5 GHz, parameter kinerja, hasil percobaan, dan kesimpulannya. Di bagian latar belakang, nah, perkembangan teknologi komunikasi kabel yang semakin pesat mendorong kebutuhan akan antena yang memiliki ukuran kecil, ringan, berbiaya rendah, serta mampu memberikan performa yang baik. Salah satu jenis antena yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu antena microstrip ini. Nah, antena ini memiliki struktur sederhana karena dapat dibuat langsung pada papan sirkuit, cetak, atau PCB, sehingga proses fabrikasinya relatif mudah dan ekonomis. Selain itu, antena microstrip banyak diaplikasikan pada berbagai perangkat modern seperti jaringan Wi-Fi, Internet of Things atau IoT, sistem komunikasi bergerak, GPS, RFID, hingga komunikasi satelit. Nah, pada teknologi Wi-Fi, antena microstrip umumnya dirancang untuk bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, kedua frekuensi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi ukuran antena, jangkauan sinyal, bandwidth, maupun tingkat intervensi. Nah, antena microstrip 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas dan mampu penetrasi yang lebih baik terhadap penghalang, sedangkan antena microstrip 5 GHz menawarkan bandwidth yang lebih besar, serta kecepatan transfer yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik, proses perancangan, fabrikasi, dan pengujian antena microstrip pada kedua frekuensi tersebut sangat penting untuk menghasilkan sistem komunikasi nirkabel yang optimal sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Nah, tujuannya yaitu memahami konsep antena Wi-Fi, menjelaskan karakteristik antena 2,4 GHz, karakteristik antena 5 GHz, membandingkan kedua antena tersebut, lalu mengetahui aplikasi masing-masing antena. Oke, baik. Yang pertama yaitu apa itu antena? Nah, antena itu merupakan perangkat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Fungsi antena yaitu mengirim sinyal, menerima sinyal, memfokuskan arah pancaran, lalu meningkatkan kualitas komunikasi. Pada gambar tersebut terdapat pattern antena. Ada di horizontal dan vertikal dari 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, lalu struktur antena microstrip tersebut. Ada patch yang menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, patch itu kotak yang ada di tengah. Lalu ada substrat, yaitu menentukan ukuran dan bandwidth antena. Contoh, FR4, Rogers RT5880. Substrat yaitu tempat dari antena tersebut, contohnya PCB tersebut. Lalu ground plane sebagai bidang referensi dan reflektor ada di belakang dari patch. Feed line yaitu menyalurkan daya dari konektor SMA menuju patch, yaitu kotak yang ada di bawah patch. Nah, di antena 2,4 GHz yaitu ada memiliki spesifikasi umum. Ya, frekuensi kerjanya dari 2,4 GHz sampai 2,4835 GHz. Nah, panjang gelombangnya yaitu 12,5 cm. Nah, ukuran patch tersebut relatif lebih besar dibanding 5 GHz. Nah, ini cocok untuk Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan IoT. Kelebihan dari antena 2,4 GHz ini yaitu jangkauannya lebih luas, penetrasi ke dinding lebih baik, desain relatif lebih mudah. Nah, tapi memiliki kekurangan yaitu lebih banyak intervensi dan ukuran antenanya ya lebih besar. Di antena 5 GHz memiliki spesifikasi umum yaitu frekuensi kerjanya di 5,15 GHz sampai 5,825 GHz. Panjang gelombangnya 6 cm, patch lebih kecil, bandwidth lebih besar, memiliki kelebihan kecepatan transfernya data tinggi, intervensi rendah, cocok untuk komunikasi berkapasitas besar. Tapi memiliki kekurangan yaitu jangkauannya lebih pendek dan penetrasi ke dindingnya kurang baik. Nah, perbandingan dari 2,4
dan 5 GHz tersebut. Ada parameter ukuran patch yaitu 2,4 GHz lebih besar dari 5 GHz dan pada gelombang 12,5 cm untuk 2,4 GHz, lalu untuk 5 GHz ada di 6 cm. Nah, di jangkauannya 2,4 GHz lebih jauh daripada 5,5 GHz. Tetapi dalam kecepatan data, 5 GHz lebih tinggi, sedangkan 2,4 GHz ya sedang saja, tidak terlalu rendah. Lalu di intervensi, 2,4 GHz lebih tinggi intervensinya daripada 5 GHz. Lalu untuk bandwidth juga 2,4 GHz lebih sempit daripada 5 GHz yang lebih lebar. Nah, ada 5 parameter kinerjanya, yaitu return loss di S1 untuk di alatnya menunjukkan kualitas pencolokan independensi. Nilai yang baik adalah kurang dari min 10 dB. VSWR menunjukkan tingkat pantulan daya, nilai idealnya 1, sedangkan nilai yang masih lebih baik ya kurang dari 2. Gain atau kemampuan untuk antena memperkuat pancaran sinyalnya, yaitu memiliki satuan dBi. Bandwidth-nya rentang frekuensi kerja dari antena tersebut. Nah, ada pola radiasinya juga yang menunjukkan arah penyebaran energi dari antena. Berikut adalah hasil percobaan saya di 5 GHz. Terlihat frekuensinya di 5,150 GHz dan memiliki SWR 1,430. Ya, baik dan tidak terlalu buruk di kurang dari 2. Nah, itu tampilan dari antenanya. Nah, kesimpulannya adalah antena microstrip merupakan antena yang ringkas, ringan, dan mudah diproduksi menggunakan PCB. Antena microstrip 2,4 GHz memiliki ukuran yang lebih besar, jangkauan yang lebih luas, dan penetrasi yang lebih baik, sehingga sesuai untuk jaringan rumah dan perangkat IoT. Sedangkan antena microstrip 5 GHz memiliki dimensi yang lebih kecil, bandwidth yang lebih lebar, serta mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi, tetapi jangkauannya lebih pendek dari 2,4 GHz. Nah, parameter yang digunakan seperti return loss, VSWR, gain, dan bandwidth menjadi indikator utama dalam mengevaluasi performa antena microstrip. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.